Ada sesuatu yang berbeda antara Anies Nasdem, dan Rocky PKS dan Tumben-tumbenan Demokrat menjadi ketegangan kreatif antara partai tiga ini dengan Anies, dengan capresnya. Dia menyebut Anies adalah dealer politik dan bukan leader. Yang masih tampak menjadi bawahannya adalah sindiran pedas yang dulu sering membuat panas kuping para pendukung pemerintah. Ini justru terdengar ada sensasi menyenangkan. Publik yang waras kini tidak perlu lagi menggunakan energi sendiri guna melawan arus pendukung Anies yang relatif militan meskipun ditawan oleh transaksi. Melainkan cukup jadi nggak ada gunanya jadi presiden, jadi udah disebut Rocky presiden tapi dia ditawan oleh transaksi. Hingga kini bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan strategi belum politik juga menentukan siapa sosok yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Kan tidak ada. Sikap lamban mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mendapat kritikan dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky menyebut Anies sebagai dealer, bukan lagi leader. Padahal sejak awal Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku menyerahkan mandat sepenuhnya ke Anies Baswedan untuk menentukan cawapres. Rocky Gerung mengatakan, Anies akhirnya jadi dealer, bukan jadi leader. Dia kan menunggu hasil dealer tuker tambah dari partai-partai ini kan. Padahal dia terima mandat untuk menentukan wapresnya. Kalau saya Anies, ucapkan sendiri saja wakilnya. Tetapi dia menunggu koalisi, kata Rocky Gerung pada sebuah broadcast dirinya. Anies Baswedan seharusnya sudah menentukan cawapres pilihannya dan membiarkan partai-partai panik dengan pilihannya. Kalau tidak mau ya sudah, terserah publik lihat bahwa ternyata partai-partai yang dukung saya Anies itu adalah calo juga, ujarnya. Kalau partai menolak, Anies bebas untuk mundur dari kontestasi Pilpres 2024. Jadi moral itu yang juga tidak ada pada Anies, kritik Rocky Gerung. Rocky Gerung menyebutkan, meskipun sudah ada mandat untuk menentukan sendiri cawapres, Anies tak kunjung mengumumkan ke publik karena persoalan mental kepemimpinan. Karena Anies nggak ada mental leader, akhirnya menjadi dealer, ujarnya. Karena menunggu keputusan koalisi soal cawapres yang akan mendampingi, Rocky Gerung menilai Anies ditawan oleh partai koalisi yang mengusungnya maju di pemilihan presiden 2024. Bahkan dengan sikap yang tidak jelas menentukan cawapres, Rocky menilai Anies Baswedan seperti bukan calon presiden. Dia menunggu calon presiden sesungguhnya. Cawapres ini sebenarnya calon presiden sesungguhnya, imbuh Rocky Gerung. Anies disebut oleh partai-partai sudah menjadi capres, tetapi mesti menunggu keputusan partai. Memang pada piagam kesepakatan, partai-partai menyerahkan keputusan menentukan cawapres kepada Anies Baswedan. Formalnya memang begitu, diberi mandat menentukan cawapres, tapi materialnya Anies disuruh tunggu. Anies kalau dia leader, dia akan bilang saya diberi mandat oleh opini publik untuk menentukan cawapres, karena Nasdem bilang ada tentukan sendiri cawapresnya, katanya. Masyarakat membutuhkan affirmative action dari Anies Baswedan untuk mengatakan cawapresnya. Seluruh harapan publik Anies bakal jadi antitesa Jokowi hilang sekarang itu, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung juga bilang, Anies Baswedan sebagai calon presiden harusnya mengatakan dirinya ketua dari 3 partai yang mendukungnya. Anies akhirnya menunggu transaksi material selesai dulu, baru diucapkan. Seolah-olah itu pilihan dia, padahal itu bukan pilihannya, kata Rocky Gerung. Bisa jadi faktor penyebab sikapnya berbeda tentang Anies adalah karena inkonsistensi seorang Anies sendiri, yang akhirnya kekonyolan-kekonyolannya yang sangat vulgar menyadarkan Rocky Gerung bahwa jika terus-terusan berada dalam satu barisan, dia pun akan tampak konyol di mata publik. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa baru kali ini dia bersuara kritis? Jangan-jangan karena sebelumnya dia mendapat keuntungan dari sikap pro kepada mantan Gubernur Jakarta ini. Spekulasi kita bisa saja keliru, namun melihat gelagatnya tentu menggelitik untuk ditelisik. Analis politik Arief Kisaniago menilai koalisi perubahan akan layu sebelum berkembang. Ia menilai Nasdem melanjutkan rencana koalisi perubahan sebagai bentuk keraguan dan peluang lain. Keraguan itu disebabkan adanya wacana reshuffle yang menyasar menteri dari Partai Nasdem. Arief Ki mengatakan, Nasdem bisa mengambil peluang baru,
yaitu kembali menjadi bagian penting dari pemerintahan Presiden Jokowi setelah hubungan keduanya terlihat renggang menyusul deklarasi Anies sebagai calon presiden. Pesan Megawati dalam acara tersebut dinilai berbeda dengan rencana Presiden Jokowi pada 2024. Presiden Jokowi tentunya membutuhkan figur yang mampu memberikan keseimbangan politik di parlemen dan istana. Selain itu, pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi bisa menjadi sinyal bahwa hubungan kedua figur ini baik-baik saja. Atau ada kepentingan lain yang menyebabkan dua tokoh itu membuat kesepakatan ulang. Partai Nasdem seakan-akan membaca peluang tersebut usai ketidaknyamanan Presiden Jokowi yang terlihat di HUT PDIP ke-50. Sebelum ini, Partai Nasdem yang terkesan menunggu kepastian dari PKS dan Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan. Namun, kini Demokrat yang dinilai tengah menunggu keseriusan Nasdem untuk melanjutkan koalisi. Bisa saja kan? Nasdem bakal kembali menjadi bagian penting pemerintahan Presiden Jokowi dengan jaminan dipertahankannya menteri-menterinya di kabinet. Lanjutnya, kendati demikian, Arief Kim memprediksi menteri-menteri Nasdem akan tetap bertahan sampai 2024 mendatang. Semakin Anies terpinggirkan, maka semakin cair pula situasi politik tanah air. Karena kelompok waras pasti akan saling mengingatkan agar tidak terlalu jauh tergelincir dari tujuan awal mereka, membentuk kaukus persatuan. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari shwo.com, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?